Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang proyek analisis sentimen yang untuk memahami reaksi masyarakat terhadap sebuah isu sosial yang sedang viral, yaitu eksploitasi mantan pemain sirkus Oriental Sirkus Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi, media sosial menjadi tempat utama bagi orang untuk menyuarakan pendapat mereka, termasuk tentang isu-isu sosial. Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik adalah pengakuan dari mantan pemain Oriental Circus Indonesia yang mengalami kekerasan dan eksploitasi. Setelah video pengakuannya itu viral, ribuan komentar memenuhi platform Twitter terkait dengan pengakuan tersebut. Dan ini contoh komentar-komentarnya. Kasus ini menimbulkan reaksi keras dari publik. Banyak yang memberikan dukungan moral kepada korban, tetapi ada juga yang mempertanyakan kebenaran pengakuan tersebut. Oleh karena itu, dalam proyek ini kami akan menganalisis komentar-komentar di Twitter untuk melihat bagaimana publik merespon kasus ini melalui analisis sentimen. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengklasifikasikan komentar-komentar di Twitter terkait kasus tersebut, apakah sentimennya positif, negatif, atau netral. Untuk itu kami menggunakan model long short-term memory atau LSTM yang merupakan jenis recurrent neural network yang sangat efektif untuk memproses data teks dan memahami konteks sekuensial. Model ini bekerja dengan cara mengubah setiap komentar menjadi representasi numerik, kemudian memprosesnya untuk menilai sentimen yang terkandung di dalamnya. LSTM yang memiliki keunggulan dan menangani konteks panjang dan menangkap hubungan antar kata dalam sebuah kalimat. Langkah pertama dalam proyek ini adalah pengumpulan data. Kami menyaring komentar yang relevan dengan topik ini dan berhasil mengumpulkan kurang lebih 2.000 komentar terkait kasus eksploitasi ini. Proses ini memungkinkan kami untuk mendapatkan data yang cukup banyak dan bervariasi yang kemudian digunakan untuk melatih model analisis sentimen. Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah pre-processing. Tujuan pre-processing adalah untuk membersihkan dan menyiapkan data agar bisa digunakan oleh model. Beberapa langkah yang kami lakukan antara lain adalah yang pertama, tokenisasi, yaitu memecah komentar menjadi kata-kata individu. Terus ada scaffolding, mengubah semua huruf menjadi huruf kecil agar tidak ada pepecahan antara kata yang sama dengan kapitalisasi yang berbeda. Selanjutnya, stop word removal, yaitu untuk menghapus kata-kata umum yang tidak memberikan informasi penting ya, seperti yang, dan, itu. Dan yang terakhir, steaming, untuk mengubah kata ke bentuk dasarnya seperti dihukum menjadi hukum.
Selanjutnya, untuk membangun model, kami memilih LSTM karena kemampuannya dalam menangani data sekuensial yang panjang seperti komentar di media sosial. Arsitektur model kami terdiri dari beberapa layer penting antara lain embedding layer untuk mengubah kata-kata menjadi vektor numerik, LSTM layer, layer utama yang memiliki 128 unit untuk memproses urutan kata, dropout layer, dengan tingkat dropout 20% untuk mencegah model overfitting, dan yang terakhir ada density layer untuk klasifikasi dengan fungsi aktivasi softmax yang membagi sentimen menjadi 3 kategori, yaitu positif, netral, dan negatif. Model ini juga dilatih selama 10 epoch dengan batch 32 menggunakan Adam Optimizer untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Setelah pelatihan selesai, model sudah siap untuk mengklasifikasikan komentar-komentar baru. Untuk mempermudah pengguna dalam memahami hasil analisis, saya mengembangkan aplikasi web. Aplikasi ini menjadi web berbasis web berbasis Flash. Aplikasi ini memiliki berbagai fitur menarik antara lain input komentar, visualisasi dan visualisasi distribusi sentimen. Untuk komentar kasus Sirkus Indonesia, hasil prediksinya yaitu negatif dan grafik distribusi sentimennya yang negatif ada di 0,5 kurang, di netral ada 0,3 dan positif 0,2. Aplikasi ini juga memungkinkan kita untuk menganalisis komentar secara real time dan melihat bagaimana pendapat masyarakat berubah seiring waktu. Dari hasil analisis ini, saya menemukan bahwa mayoritas komentar menunjukkan sentimen negatif dengan banyak kata-kata terkait kekerasan dan eksploitasi. Sentimen positif lebih banyak berisi dukungan moral kepada korban dan netral cenderung bersifat informatif. Secara keseluruhan, proyek ini menunjukkan bagaimana LSTM bisa digunakan untuk memahami sentimen publik terhadap isu sosial. Selain itu, proyek ini juga mengajarkan saya banyak hal tentang pipeline, pengolahan data teks, dari pengumpulan, data processing, pelatihan model, hingga visualisasi hasil. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.